Jorge Lorenzo mengatakan dia bisa membantu Yamaha mengembangkan motor. Mantan pembalap Yamaha tahun 2008 hingga 2016 itu menganalisis situasi sulit yang dialami Yamaha di GP Spanyol yang tampil mengecewakan di sirkuit Jerez. Seperti diketahui, mantan pembalap asal Spanyol itu tak hanya meraih 3 gelar dunia MotoGP di atas M1, tapi juga sempat bekerja sebagai test rider Yamaha pada 2020. Yamaha tidak pernah memiliki motor paling bertenaga. Konsepnya tidak ideal untuk mendapatkan tenaga maksimal. Di sisi lain, M1 juga punya kelebihan seperti stabilitas saat menikung. Motornya lebih lincah dan lebih mudah bermanuver di tikungan yang memudahkan pembalap. Saya tidak menemukan apa yang mereka butuhkan dari mesin, tenaga, atau akselerasi. Jadi motor saat ini tidak memiliki kekuatan atau kelebihan dibanding rival seperti sebelumnya, ungkap Lorenzo. Saat ini, para pembalap Yamaha jelas kesulitan di lintasan MotoGP dengan M1. Fabio Quartararo dan Franco Morbidelli menyelesaikan GP Spanyol pada hari Minggu di posisi ke-10 dan ke-11. Bahkan dalam sprint race hari Sabtu, keduanya berakhir tanpa poin. Masalah di kualifikasi bahkan lebih jelas lagi. Quartararo misalnya, selalu berada di depan baris kedua grid di Circuito de Jerez Angel Nieto dalam karir MotoGP-nya hingga akhir pekan lalu. Ketika juara dunia 2021 itu tertahan di Q1 dan hanya berada di urutan ke-16 di grid. Quartararo berujar, 4 tahun lalu saya adalah seorang rookie dan mencatat waktu 1,36 menit di Jerez. Saya merasa seperti pembalap yang jauh lebih baik sekarang, tapi saya membukukan 1,37 menit dan saya berada di limitnya. Sangat sulit saat ini, jelas El Diablo pada hari Sabtu. Jorge Lorenzo berujar, saya tidak mengatakan M1 adalah motor yang buruk. Saya yakin ini masih cukup kompetitif, tapi tidak cukup bagus untuk memperebutkan gelar lagi, terutama ketika ada Pecco Bagnaia yang sudah matang dan 7 pembalap lain di Ducati. Merek lain seperti KTM dan Aprilia juga kuat. Sepertinya Yamaha sudah sedikit tersesat, kata Lorenzo. Kita tidak pernah tahu, tapi saya pikir saya mengenal motor Yamaha dengan sangat baik dan bisa membantu mereka menemukan cara untuk mengembangkan motor. Sekarang mereka memiliki test rider lain, imbuh mantan rider berusia 36 tahun itu, merujuk pada penggantinya Cal Crutchlow. Sekali lagi menurut Lorenzo, dari luar sepertinya Yamaha sedikit kehilangan arah pengembangan. Semoga mereka kembali menemukan arah lagi ke depan, begitu juga dengan Honda. Pungkas Lorenzo yang menyayangkan tidak lagi menjadi test rider untuk pabrikan Jepang berlogo 3 garpu tala itu. Fabio Quartararo berujar, menurutnya Jorge Lorenzo tak bisa mengubah apapun di Yamaha, bahkan jika menjadi test rider. Pada balapan kandangnya di Le Mans, Fabio Quartararo secara belak-belakan mengungkapkan kesulitan Yamaha. Saya berharap mampu melakoni balapan yang luar biasa, katanya. Tentu saja, ini bukan balapan biasa. Semoga akhir pekan di Le Mans menjadi titik balik bagi kami di musim ini, tambah pembalap berusia 24 tahun itu yang mengandalkan dukungan kuat dari penggemarnya di Le Mans. Dalam 4 seri atau 8 balapan musim ini, Quartararo hanya berhasil 1 kali naik podium. Kesulitan yang terlihat dari para pembalap Yamaha memberi kesan bahwa motor Yamaha M1 tidak hanya tertinggal dari segi top speed, tapi ternyata juga kehilangan kekuatannya yang dulu, yakni cornering speed. Atau mungkin lawan semakin berkembang, sementara Yamaha sedikit peningkatannya. Ya, itulah perasaan kami. Tapi hal lain lebih banyak berkembang. Tapi kami juga kehilangan kekuatan, stabilitas, dan cornering speed kami. Hal itu semakin sulit setiap tahun. Kami juga mengubah beberapa hal pada mesin untuk membuatnya lebih bertenaga. Performa mesin memang sedikit meningkat, tetapi kehilangan banyak hal di beberapa area lainnya. Kami perlu kembali menemukan basis kami lagi, ungkap El Diablo. Tidak seperti rekan setimnya Franco Morbidelli, yang pada hari Kamis menjelaskan bahwa dia tidak mendapatkan sesuatu yang berguna dari tes Jerez. Setidaknya Quartararo kembali mencoba sasis pada tes hari Senin usai GP Spanyol di Jerez. Saya suka sasisnya. Meskipun bukan yang terbaik, tapi juga tidak lebih buruk. Itu sebabnya kami ingin melihatnya di trek yang berbeda. Oleh karena itu, saya akan mencoba sasis standar dan sasis baru di sini, tegas pembalap asal Nice Prancis itu sebelum balapan di Le Mans. Fabio menambahkan,
Kami sedikit mengubah basis terutama untuk serangan waktu di kualifikasi. Karena sejak awal tahun kami belum benar-benar menemukan setup motor yang saya rasa 100% nyaman. Kami akan mencoba lagi akhir pekan ini untuk menemukan sesuatu dengan basis dari tes Jerez. Saya pikir kami membuat langkah kecil dalam time attack kali ini, tapi kita masih banyak kekurangan. Di GP Jerez, juara dunia MotoGP 3 kali Jorge Lorenzo mengatakan bahwa dia bisa membantu Yamaha jika dia dipekerjakan lebih lama sebagai test rider. Apa pendapat Quartararo tentang hal ini? Saya tidak tahu berapa hari tes yang telah diselesaikan Jorge. Saya tidak berada di tim pabrikan saat itu. Itu tahun 2020. Jadi saya tidak dalam posisi untuk mendorong seperti yang saya lakukan sekarang. Saya ingat benar, Jorge sangat jauh dalam hal catatan waktu. Tentu saja Jorge adalah seorang legenda. Dia memenangkan banyak gelar, tapi menurutku dia benar-benar tidak bisa mengubah apapun, tegas Quartararo. Fabio Quartararo lebih mengandalkan test rider Yamaha Cal Crutchlow. Cal sangat termotivasi. Kami mendorong ke arah yang sama. Kami mencoba sedikit mengubah mentalitas para insinyur Jepang lebih ke arah gaya Italia. Ini bukan pekerjaan mudah. Saya pikir itu hal tersulit di pengembangan Yamaha. Banyak waktu yang kami butuhkan, tapi kami meningkat selangkah demi selangkah, pungkas El Diablo. Ada rumor Franco Morbidelli akan ditarik ke tim VR46, sementara Marco Bezzecchi ke tim satelit Pramac Ducati dengan motor spek pabrikan. Sejak dipromosikan ke tim pabrikan Yamaha, Franco Morbidelli jauh dari ekspektasi. GP Prancis menegaskan kesan bahwa 2 kali finish di posisi keempat di Las Termas dimungkinkan karena kondisi cengkeraman khusus di GP Argentina. Sejak saat itu, pembalap berusia 28 tahun tersebut belum bisa mengulang hasil apik tersebut. Menjelang balapan di Le Mans, Frankie mengungkapkan fakta bahwa tes hari Senin di Jerez juga tidak membuat kemajuan. Meski menyelesaikan race hari Minggu di posisi ke-10 di Le Mans, pembalap murid VR46 itu hanya lebih cepat dari pembalap cadangan Danilo Petrucci, Lorenzo Savadori dan Jonas Folger yang melewati garis finish di belakangnya. Di klasemen setelah melakoni 5 seri MotoGP musim 2023, Franco Morbidelli hanya berada di peringkat 13. Rekan setimnya Fabio Quartararo berada di peringkat 9 dan sejak lama secara terang-terangan mengungkapkan pencarian potensi M1 yang sebelumnya gagal. El Diablo terikat dengan Yamaha hingga akhir 2024, sementara kontrak Morbidelli habis pada akhir musim ini. Bagaimana rasa saling percaya antara Morbidelli dan Yamaha saat ini? Murid Valentino Rossi itu terdiam sebentar kemudian menarik napas dalam-dalam dan mengatakan, "Kepercayaan saya pada Yamaha tidak akan berubah. Saya sadar, dan kita semua sadar akan kekurangan kita. Dan saya juga tahu apa yang menjadi kekuatan kita. Aspek ini membuat saya percaya diri. Karena di motor lama masih ada hal-hal yang bekerja jauh lebih baik dan itu adalah kekuatan kami. Tetapi jika kita menggabungkan yang terbaik, M1 dapat kembali menjadi salah satu paket terbaik. Sayangnya kami tidak bisa melakukannya saat ini," imbuh Frankie. "Tapi saya tetap percaya diri karena itulah sifat saya dan karena saya melihat keinginan itu ada dalam tim. Terkait kepercayaan Yamaha kepada saya, Anda harus bertanya kepada mereka," lanjut pembalap asal Italia itu sambil tersenyum. Apakah Morbi ingin tetap di Yamaha? Saya dapat berbicara tentang tim saya, terutama tahun ini ketika saya cukup kuat dibandingkan dengan rekan setim saya. Sedikit kurang tahun lalu, tapi tahun ini kami mengukur rekan satu tim kami yang tidak bisa dianggap ringan. Jadi kita terlibat dalam persaingan internal yang biasa ini, jawab Frankie. Akankah Frankie akan bertahan jika Yamaha menawarinya perpanjangan kontrak hari ini? Ya, jawabnya tanpa ragu. Dia menambahkan, "Saya ingin tetap bersama Yamaha karena saya memiliki banyak momen menyenangkan dengan motor ini. Karena saya merasa sangat nyaman dengan orang-orang di tim dan saya memiliki misi yang belum terpenuhi. Saya belum berhasil mencapai apa yang saya inginkan dengan tim ini. Jadi jika ditanya apakah masih ingin bersama Yamaha, jawaban saya adalah ya." Namun di media Italia muncul spekulasi bahwa Morbidelli dapat diakomodasi di VR46 jika Marco Bezzecchi dipromosikan ke Pramac dengan kontrak pabrikan.
Atau bahkan Bezzecchi bisa menjadi kandidat sebagai pembalap Yamaha. Kapan masa depan Morbidelli diputuskan? Apakah pembicaraan sudah berlangsung? Saya pikir semua tergantung kita. Tetapi manajemen saya yang sepenuhnya mengurus hal-hal ini, pungkas Franco Morbidelli. Franco Morbidelli termasuk salah satu pembalap dengan bakat bagus. Bahkan saat menjadi runner-up musim 2020 di Valencia terlihat gaya balapnya yang agresif saat duel dengan Jack Miller yang menunggangi motor kencang Ducati. Bisa jadi dengan tunggangan sekelas Ducati, Frankie akan tampil gacor di tim yang dinaungi oleh Valentino Rossi. Karena dia semakin nyaman dengan lingkungan akademi dan orang-orangnya sendiri. Untuk saat ini karena motor Yamaha yang sulit dimengerti membuat penampilan Frankie tidak menentu meskipun dia telah mengubah gaya balapnya beberapa kali. Bahkan kini Quartararo juga ikut merasakan bahwa motor Yamaha bukan seperti motornya yang dulu lagi. Fakta nyata bahwa tanpa motor yang cocok pembalap sebagus apapun akan kesulitan. Lagi pula tidak ada cerita pembalap cepat dengan motor lambat akan tetap melesat. Never tell, keep your head down, find what you love and